Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar nih teman-teman? Baik, Alhamdulillah baik, Kak. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama-tama puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kemana atas rahmatnya kita dapat berkumpul kembali dalam agenda mentoring untuk mata kuliah matematika bisnis. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih ya buat mentor kita pada hari ini, untuk Deden Arif Fauzi yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita pada hari ini. Apresiasi setinggi-tingginya dari saya untuk Deden yang telah bersedia gitu ya berbagi ilmu kembali nih teman-teman bersama kita semua dalam agenda mentoring kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ratu, aku dari MSO, penanggung jawab sekaligus moderator untuk mentoring pada hari ini. Sebelum kita mulai ya teman-teman ke sesi mentoringnya, aku mau mengingatkan kembali, sama seperti agenda mentoring pada sebelumnya, nanti di akhir sesi itu akan ada pengisian absensi dan juga kuesioner. Nah, dalam link absensi tersebut akan ada file pembahasannya gitu. Jadi teman-teman aku harap akan mengikuti mentoring ini pada akhir nanti gitu, sampai akhir nanti, sampai si matkul yang semuanya dimentoringkan untuk semester 1 ini selesai semuanya gitu. Uh, aku mulai aja gitu ya, takutnya kesiangan. Aku serahin aja ke Deden untuk waktunya, aku persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Raptu selaku moderator yang telah menyempatkan kesempatan untuk bagi saya untuk melakukan mentoring pada kegiatan kali ini. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas nggak? jelas. Terdengar ya, Jelas. oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan mentoring yang insya Allah diberkahi gitu, teman-teman. Salawat serta salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, gimana kira-kira kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke sesi pembahasan, kira-kira untuk mentoring UTS Matbis kemarin itu pada muncul gak soalnya? Atau nggak sama sekali gitu? Boleh? Ada yang mau jawab? Kira-kiranya udah pada muncul semua mungkin ya Kak, dari teman-teman juga gitu. Mungkin kita langsung aja ya, tanpa berlama-lama untuk mengefektifkan waktu juga. Kita langsung saja mulai ke sesi pembahasannya. Nah, jadi di sini kita akan membahas soal ujian akhir semester, yang mana ini adalah merupakan ujian akhir semester mata kuliah matematika bisnis tahun kemarin nih. Jadi ini UAS Matbis angkatan aku gitu, yang mana dosennya itu ada dari Farobi Alwaludin, SPDMM. Nah, semoga soal yang kita bahas kali ini tidak jauh beda gitu dengan UAS yang akan muncul eh, di UAS kali ini yang akan dilaksanakan oleh teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini ada soal mengenai baris dan deret. Teman-teman juga pasti udah belajar gitu mengenai baris dan deret ini. Barisan dan deret ya udah belajar juga. Jadi soalnya itu, seorang mahasiswa semester 1 jurusan manajemen memulai bisnis dengan modal awal 5 juta rupiah. Setiap bulan
mahasiswa tersebut menambah modal sebesar Rp300.000. Berapa total modal yang telah dikeluarkan mahasiswa tersebut setelah 9 bulan? Nah, dari soal ini kita dapat ketahui gitu. Yang mana tentunya ini ada A. A itu adalah suku pertama. Jadi suku pertama dari soal ini adalah 5 juta. 5 juta rupiah. Kemudian B. B ini adalah beda antar suku, teman-teman. Jadi perbedaan gitu. Tiap periodenya sih. Ini adalah 300.000. Kita dapat dari sini. Nah, kemudian N. N ini adalah jumlah suku. Suku ke N yang ditanyakan dari soal. Nah, di sini ada 9 ya. 9 bulan. Jadi kita bisa langsung aja di sini. Diketahuinya udah ya seperti ini. A-nya, B, dan juga N. Nah, ditanyakan total modal yang telah dikeluarkan mahasiswa tersebut setelah Jojo-jojo kene. 9 bulan. Oke, langsung aja kita ke penyelesaiannya. Karena udah diketahui juga, maka kita masukkan rumus di sini, UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Teman-teman udah belajar belum terkait rumus ini? Sudah. Udah ya. Oke. Kalau udah, berarti kita tinggal masukin aja yang yang sudah kita ketahui ke dalam rumus. A-nya itu ada 5 juta ya. Kita turunin. Kemudian N-nya itu ada 9. Kemudian B-nya itu ada 300. Nah, setelah itu kita langsung jumlahin aja. Berarti ini kita turunin, 9 kurangi 1 sama dengan 8. Kemudian 300.000 kita turunin juga. Nah, baru 8 kali 300.000 itu hasilnya 2.400.000. Ditambah 5 juta sama dengan 7.400.000. Jadi, total modal yang telah dikeluarkan mahasiswa tersebut setelah 9 bulan adalah 7.400.000. Saya kira ini cukup mudah gitu teman-teman. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait dari soal nomor satu ini? Atau kecepatan? Atau mau diulang lagi? Boleh teman-teman bilang aja gitu. Aman ya? Aman ya? Kira-kira ini sangat mudah gitu terkait dengan baris. Oke, ini adalah soal yang kedua. Jadi ini adalah UAS Matbis tahun kemarin. Jadi ada soal sebuah perusahaan memulai bisnis dengan modal awal 10 juta rupiah. Setiap bulan, perusahaan tersebut menambah modal sebesar 450.000 rupiah. Yang ditanyakan berapa total modal yang telah dikeluarkan perusahaan tersebut setelah 14 bulan. Ini masih sama ya soalnya dengan soal nomor satu. Kita langsung diketahui aja A-nya atau suku pertamanya itu adalah 10 juta. mentoring mentoring anu kang yang kewas kok. Oke. Kemudian B-nya itu adalah beda antar sukunya itu adalah 450.000. Langsung kita masukin aja. Dan N itu banyaknya suku. Yang ditanyain di sini adalah 14 bulan. Jadi kita langsung tulis aja 14 di sini. Nah, langsung ya ditanyakan berapa total modal yang telah dikeluarkan perusahaan setelah 14 bulan. Nah, langsung aja kita ke penyelesaiannya. Ini rumusnya sama kayak yang tadi, soal yang nomor satu. Boleh ya teman-teman kalau misal gak mau bertanya di unmute dulu gitu. Oke, eh, langsung aja kita ke rumusnya ya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B. Yang mana A di sini 10 juta. Kemudian N-nya itu adalah 14 dikurangi 1 dikali 450.000. Yang mana ini adalah bedanya. Langsung aja kita jumlahin ya. 14 kurangi 1 itu 13. Kita tulis semuanya, kita turunin, kemudian 13 dikali 450.000. Hasilnya 5.850.000. Sehingga 10 juta ditambah 5.850.000 hasilnya adalah 15.850.000. Nah, jadi total modal yang telah dikeluarkan perusahaan tersebut setelah 14 bulan
adalah 15.850.000. Oke, aman ya teman-teman sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Boleh bertanya sebelum nanti kita masuk ke soal yang berikutnya. Cukup mudah ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sebuah perusahaan, nih, sebuah perusahaan memiliki dua jenis produk, C dan produk D. Untuk memproduksi satu unit produk C, perusahaan membutuhkan 4 unit bahan P dan satu unit bahan Q. Untuk memproduksi satu unit produk D, perusahaan membutuhkan satu unit bahan P dan 3 unit bahan Q. Jika perusahaan memiliki 16 unit bahan P dan 15 unit bahan Q, berapa banyak produk C dan D yang dapat diproduksi oleh perusahaan? Teman-teman sudah belajar terkait ini. Kalau terkait produk C membutuhkan berapa unit atau produk A, B, C gitu. Eh, saya kira sudah gitu teman-teman belajar ini karena ini kita menggunakan rumus eliminasi gitu. Teman-teman juga pasti sudah gak asing dengan rumus ini. Oke, langsung saja diketahui nih, produk C, tadi produk C itu membutuhkan 4 unit bahan P dan satu unit bahan Q. Ini ya, aku tandain. Nih, oke. Jadi produk C itu membutuhkan 4 unit P dan satu unit Q. Sedangkan untuk produk D itu membutuhkan satu unit bahan P dan 3 unit bahan Q ya teman-teman yang ini. Langsung kita eh, tuliskan diketahuinya. Jadi produk C 4 unit P dan satu unit Q dan produk D satu unit P dan 3 unit Q. Oke, sampai sini paham ya? Setelah itu baru kita eh, ditanyakan. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah berapa banyak produk C dan D yang dapat diproduksi oleh perusahaan. Kita simpan di sini. Oke. Setelah itu, penyelesaiannya kita asumsikan terlebih dahulu nih, supaya teman-teman juga lebih paham gitu. Kalau misalnya eh, apa ya variabelnya P, Q, C, D itu kayak eh, asing gitu di teman-teman, maka kita rubah di sini asumsinya P itu adalah X dan Q itu adalah Y. Jadi variabel X, Y ini teman-teman yang sudah gak asing gitu di kita semua. Si X ini merupakan produk C dan si Y adalah produk D. Asumsinya seperti ini ya. Si P diganti si X, yang mana si X ini adalah produk C, dan si Q diganti Y, yang mana Y ini adalah produk D. Oke, langsung aja kita buat persamaannya, yang mana kita bakal eliminasi nih dari persamaan yang telah kita buat. Nah, ini adalah 4X ditambah Y, 4X ditambah Y sama dengan 16. Nah, ini dari mana sih Kak? Gitu persamaan ini. Nah, kita dapatkan X-nya ini akan tadi P ya. Si X-nya ini P. Berarti 4X ini adalah 4P. Ini. 4P dan satu Q. Sedangkan Q-nya itu adalah Y. Jadi 4X ditambah Y. Angka satu nggak perlu ditulis lagi. Jadi cukup aja variabelnya Y. Nah, 16 ini kita dapatkan dari ini. Jika perusahaan memiliki 16 unit. Nah, kita dapatkan dari ini ya. Yang 16-nya gitu. Begitupun yang 15-nya. Ini buat persamaan yang kedua. Kita dapetin dari sini. Oke, persamaan yang kedua itu adalah X ditambah 3Y sama dengan 15. X-nya kita dapat dari ini, 1. Kita perlu ditulis 1 ya, cukup X-nya aja. Kemudian ini 3Q, Q-nya diganti Y seperti asumsi ini. Jadi 3Y. Dan 15 ini didapat dari soal. Oke, paham ya sampai sini teman-teman? Nah, setelah itu kita bakal eliminasi kedua persamaan ini. Nah, untuk mengeliminasinya, tentunya eh, kita pilih mau variabel X atau variabel Y. Di sini aku memakai variabel Y karena aku mau eliminasi variabel Y-nya. Gitu. Jadi kita tulis aja, kita pindahin nih. Yang persamaan 2 ke 1, yang 1 ke 2. 3. Berarti dikali 3 di persamaan yang ke 1.
Kemudian di persamaan yang ke satu, yang Y, itu kita pindahin ke persamaan yang kedua. Jika teman-teman mau pakai yang ini juga bisa. Kalau mau eliminasi yang variabel X, teman-teman bisa di sini kali satu dan di sini kali 4. Begitu ya. Eh, Semoga teman-teman ngerti gitu. Kalau gak ngerti langsung aja tanyain. Gitu. Oke, setelah itu baru kita kaliin. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12X berarti variabelnya bawah. Kemudian Y dikali 3, 3Y. 16 dikali 3 sama dengan 48. Persamaan yang kedua, X dikali satu sama dengan X. Kemudian 3Y dikali satu sama dengan 3Y. 15 kali satu sama dengan 15. Setelah itu kita kurangi untuk mengeliminasi yang variabel Y. 12 dikurangi satu ini adalah angka satu ya teman-teman. Jadi 12 dikurangi satu 11. 11X berarti. 3 dikurangi 3 0. Berarti kita udah eliminasi nih variabel Y. Sedangkan 48 dikurangi 15 itu hasilnya 33. Sehingga untuk mencari variabel X, berarti kita tinggal pindah ruasin. Nah, yang tadinya ini kali ya, di sini kali. Kita jadi pindah ruasin jadi dibagi nih. Jadi X sama dengan 33 dibagi 11. X sama dengan 3. Oke. Jadi X-nya itu adalah 3. Gimana sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan eliminasi ini? Tidak ada, Kak. Cukup ya? Oke. Nah, karena tadi yang kita asumsikan itu X itu adalah produk C, maka produk C yang dapat diproduksi oleh perusahaan itu adalah 3. Gitu ya. Nah, kita udah ketemu nih, si produk C-nya itu adalah 3 gitu. Nah, langsung kita cari yang mana ini merupakan dari produk D. Kita cari yang Y-nya sebagai produk D gitu. Nah, kita substitusikan ke persamaan satu atau dua. Nah, di sini aku pakai ke persamaan yang satu. Yang ini ya, 4X tambah Y sama dengan 16. Nah, karena X-nya udah kita ketahui, X-nya itu adalah 3, maka 4X itu adalah 4 dikali 3. Ditambah Y sama dengan 16. 4 kali 3 itu 12. Y-nya kita turunin, 16-nya kita turunin. Nah, kemudian untuk mencari Y, berarti ini pindah ruas ya, yang 12 ke sebelah kanan. Yang tadinya ditambah, berarti jadi dikurang ke sini. Oke, berarti 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Jadi, produk C yang dapat diproduksi perusahaan adalah 3. Dan produk D yang dapat diproduksi adalah 4. Gimana? Teman-teman masih bingung nggak? Atau ada yang mau ditanya ini sebelum kita lanjut ke soal yang nomor selanjutnya? Aman, Kak. Aman. Oke. Kalau aman, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini hampir sama ya kayak yang tadi gitu. Jadi mungkin untuk satu materi itu ada dua soal gitu yang akan kita bahas. Nah, jadi sebuah perusahaan memiliki dua produk A dan B. Untuk memproduksi satu unit produk A, perusahaan membutuhkan 3 unit bahan X dan 2 unit bahan Y. Untuk memproduksi satu unit produk B, perusahaan membutuhkan bahan X dan 5 unit bahan Y. Jika perusahaan memiliki 8 unit bahan X dan 20 unit bahan Y, berapa banyak produk A dan B yang dapat diproduksi oleh perusahaan tersebut? Oke, langsung aja kita ketahui ya dari soal yang mana untuk memproduksi produk A itu membutuhkan 3 unit bahan X dan 2 unit bahan Y. Ini ya, ini untuk memproduksi produk A. Jadi kita langsung tulis aja 3 unit X dan 2 unit Y. Sedangkan untuk memproduksi produk B, perusahaan membutuhkan 2 unit bahan X dan 5 unit bahan Y. Oke. Nah, sehingga ditanyakan itu berapa banyak produk A dan B yang dapat diproduksi oleh perusahaan. Kita langsung tulis di sini ya. Langsung aja setelah itu
kita masuk ke penyelesaian. Sama kayak yang tadi, karena ini udah variabel X dan Y, kita gak perlu ubah lagi nih. Karena udah gak asing juga itu teman-teman, gak perlu diubah. Karena udah X dan Y. Jadi langsung aja, seperti sama kayak yang tadi, X itu adalah produk A dan Y adalah produk B. Kayak kita buat persamaannya buat dieliminasi nih. Nah, 3X tambah 2Y sama dengan 18. 3X kita dapatkan dari 3 unit X dan 2Y kita dapatkan dari 2 unit Y. Dan 18 kita dapatkan dari stok perusahaan terhadap bahan X yang mana ini ada 18 unit. Oke, aman ya. Kemudian persamaan yang kedua, ini ada 2X tambah 5Y sama dengan 20. 2X kita dapatkan dari ini, 2 unit X dan 5 unit Y, berarti 5Y. Sedangkan 20 itu adalah stok perusahaan untuk bahan Y, ada 20 unit bahan Y. Oke, setelah itu kita eliminasi lagi. Di sini aku mau eliminasi lagi yang Y nih teman-teman. Teman-teman nanti boleh coba eliminasi yang X gitu. Kalau misal teman-teman penasaran apakah hasilnya sama atau enggak gitu. Sama-sama aja. Kalau setelah kita hitung. Ya langsung aja. Yang dua ini berarti kita pindahin ke persamaan yang bawah. Kemudian yang 5 ke persamaan yang ke satu. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 3X dikali 5 sama dengan 15X. 2Y dikali 5 sama dengan 10Y. 18 dikali 5 sama dengan 90. Persamaan yang kedua, 2X dikali 2 sama dengan 4X, 5Y dikali 2 sama dengan 10Y, dan 20 dikali 2 sama dengan 40. Sehingga kita bisa eliminasi dengan cara dikurangi. 15 dikurangi 4 itu adalah 11. Variabelnya turunin X. Dan 10Y dikurangi 10Y itu 0. Jadi gak perlu kita tulis. Kita karena udah eliminasi nih si variabel Y. Sehingga 90 dikurangi 40 itu hasilnya 50. Sama seperti nomor 3, untuk mencari X, maka kita pindah ruasin. Jadi X sama dengan 50 dibagi 11 dari sini ya, pindah ruas ke sebelah sini. Jadi X sama dengan 4,5. Nah, X ini adalah produk A. Jadi produk A yang dapat diproduksi perusahaan itu adalah 4,5. Itu 4 produk setengah gitu. Nah, jadi setelah itu kita udah diketahui nih X-nya, maka kita akan cari Y-nya. Y-nya gitu. Nah, kita substitusikan ke persamaan satu atau dua. Di sini aku pakai persamaan yang ke satu. 3X tambah 2Y sama dengan 18. Karena X-nya udah diketahui, yang mana X-nya itu adalah 4,5. Maka langsung aja kita masukin 3 dikali 4,5 ditambah 2Y kita turunin. Kemudian 18 juga kita turunin. 3 dikali 4,5 hasilnya adalah 13,5. 2Y kita turunin, 18 juga kita turunin. Nah, setelah itu, kita cari yang Y, maka si 13,5 ini kita pindahin ke sebelah kanan, kita pindah ruasin ya teman-teman. Nah, jadi yang tadinya ditambah, maka jadi dikurang. Sehingga 2Y sama dengan 18 dikurangi 13,5, hasilnya adalah 4,5. Nah, sehingga untuk mencari Y, maka 2 ini pindahin. Yang tadinya ini 2 dikali, 2 kali Y, kita pindahin jadi dibagi. Jadi Y sama dengan 4,5 dibagi 2. Y sama dengan 2,25. Jadi ini ya, untuk Y-nya itu adalah 2,25. Buat kesimpulan, jadi produk A yang dapat diproduksi adalah 4,5 produk. Ini dari sini. Dan produk B yang dapat diproduksi adalah 2,25 produk. Seperti itu ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Atau masih kebingungan seputar dengan eliminasi? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan eliminasi pada soal nomor 4? Aman, Kak. Oke,
Aku kecepatan gak ngejelasinnya ya, karena di kuesioner juga banyak yang bilang gitu kayak kecepatan ngejelasinnya atau gimana. Aman, aman. Aman, Kak. Oke, terima kasih kalau gitu. Kalau udah gak ada yang ditanyain terkait dengan nomor 4, maka kita langsung aja masuk ke soal nomor 5. Ini adalah soal matriks. Teman-teman di sini ada yang kesusahan nggak di materi matriks? Atau mudah nih? Sama kayak sebelumnya gitu, matbis itu mudah. Aman ya kayaknya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke soal nomor 5. Nah, sebuah perusahaan memiliki dua jenis produk, E dan F. Untuk memproduksi satu unit produk E, perusahaan membutuhkan 5 unit bahan R dan 2 unit bahan S. Untuk memproduksi satu unit produk F, perusahaan membutuhkan 2 unit bahan R dan 4 unit bahan S. Jika perusahaan memiliki 20 unit bahan R dan 16 unit bahan S, berapa banyak produk E dan F yang dapat diproduksi oleh perusahaan? Nah, ini soalnya sama kayak nomor 3 dan 4, tetapi untuk cara penyelesaiannya yang tadi menggunakan rumus eliminasi, sedangkan yang ini kita disuruh dengan matriks gitu, teman-teman. Nah, oke. Maka langsung aja kita ketahui dengan membuat matriksnya. Nah, ini adalah barisnya gitu, teman-teman, dari produk E. Ini produk E ya. Yang mana produk E itu membutuhkan 5 unit R dan 2 unit S. Nah, ini produk E itu membutuhkan mana ya? Aku nggak bisa. Nah, membutuhkan 5 unit bahan R dan 2 unit S. Maka kita langsung tulis aja E-nya ini adalah si 5R dan juga 2S nih, teman-teman. Sedangkan untuk produk F itu membutuhkan 2 unit R dan 4 unit bahan S ini. Langsung aja kita tulis ke matriksnya 2 dan juga ini adalah 4 4 4, maka F itu adalah 2S, 2R dan juga 4S. Seperti itu ya untuk membuatnya gitu. Nah, sedangkan ini didapatkan dari stoknya yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki 20 unit R, maka ini adalah 20 dan 16 unit bahan S. Maka ini adalah 16. Sama seperti yang persamaan ini gitu. 3X tambah 2Y sama dengan 18, 2X tambah 5Y sama dengan 20. Cuma ini berbentuk matriks. 5, 2, 24, 20, 16 gitu. Kira-kira sampai sini paham ya? Kait dengan cara membuat matriks dari soal. Cukup mudah sekali gitu. Oke, langsung aja. Ditanyakan berapa banyak produk E dan F yang dapat diproduksi oleh perusahaan ya teman-teman. Sebentar. Eh, Sebentar teman-teman.
Oke. Nah, jadi ternyata gitu setelah aku lihat di soal itu, eh, yang ini kita selesaiin juga dengan cara eliminasi juga gitu, sama seperti nomor 3 dan juga 4. Yang mana tapi ini kita ketahui dalam bentuk matriks itu. Seperti itu. Dan nanti matriks itu ada di soal nomor 6 gitu, yang mana ini khusus membahas soal matriks determinan dan juga inverse. Nah, untuk soal yang ini, kita akan selesaikan juga sama seperti soal nomor 3 dan juga 4, yang mana ini menggunakan sistem eliminasi. Oke, eh, ini ya, karena tadi ini merupakan 5 unit bahan R dan 2 unit bahan S, maka si R ini kita asumsikan sebagai X dan si S sebagai Y, yang mana X ini merupakan produk dari E, dan si Y ini merupakan produk dari F nih teman-teman. Nah, sehingga kita buat persamaan yang telah kita buat ini dalam bentuk matriks. 5 x ditambah 2y sama dengan 20. Dan 2x ditambah 4y sama dengan 16. Sehingga kita eliminasi variabel y. Yang dua kita masukkan ke persamaan yang bawah. Kemudian yang persamaan dari yang kedua kita pindahin ke persamaan yang atas. 5 kali 4 itu 20. Kemudian 2y dikali 4 itu ada 8y. Dan 20 dikali 4 sama dengan 80 gitu. Kemudian 2 dikali 2 itu ada 4. 4y dikali 2 itu ada 8y. Dan 16 dikali 2 itu ada 32. Nah, sehingga kita bisa eliminasi variabel y. 8 dikurangi 8 itu 0. Dan untuk variabel x, 20 dikurangi 4 itu adalah 16x. 80 dikurangi 32 itu ada 48. Nah, untuk mencari x, maka kita pindah ruasin si 16 ke sebelah sini, sebelah kanan gitu. Jadi X sama dengan 48 dibagi 16. X sama dengan 3. Nah, kita substitusikan lagi ke persamaan 1 atau 2. Nah, di sini kita dapat persamaan 1 itu 5x ditambah 2y sama dengan 20. X-nya itu adalah 3, maka 5 dikali 3 ditambah 2y sama dengan 20. 5 kali 3 itu 15. 2y kita turunin, kemudian 20 juga kita turunin. Sehingga 20 dikurangi 15. 15 ini pindah ruas gitu karena kita mau cari si Y-nya. Jadi 20 kurangi 15 itu 5. Dan untuk mencari Y, maka si 2 ini kita juga pindah ruasin. Yang tadinya ini dikali, jadi dibagi ini. Jadi Y sama dengan 5 dibagi 2. Y sama dengan 2,5. Nah, jadi produk E yang dapat diproduksi perusahaan adalah 3 produk yang ini. Kemudian produk app yang dapat diproduksi perusahaan adalah 2,5. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke matriks nih. Mohon maaf, matriks itu soalnya itu ada di nomor 6. Nah, eh, kita ketahui persamaannya itu adalah sebagai berikut. 2x1 ditambah 6x2 ditambah 5x3. X1 ditambah 3x2 ditambah 4x3. 7x1 ditambah 8x2 ditambah 9x3. Yang ditanyakan itu hitunglah determinan dari matriks koefisien dan metrik inverse dari metrik koefisien. Oke, langsung kita ke penyelesaiannya ya teman-teman. Ini aku dapatin dari PPT tahun kemarin gitu. Yang mana kita bakal buat buat dulu terkait dengan persamaan ini kita masukkan ke dalam bentuk matriks. Sehingga ini ya, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, teman-teman bisa lihat gitu di sini nih. Nah, ini 2 kita masukin 2 6 5. Kita masukin ke baris nih. 2 6 5. Kemudian ini X1 ini adalah 1 ya, nggak perlu ditulis gitu. 1 3 4 masukin ke baris kedua. Kemudian 7 7x1 8x2 9x3 kita masukin ke baris 7 8 9 seperti itu.
Oke, maka setelah kita buat dari matriksnya gitu teman-teman, teman-teman bisa langsung apa cari determinan. Nah, caranya untuk cari determinan ini dengan cara sarus. Teman-teman pasti udah belajar gitu terkait dengan cara ini. Yang mana ini kita turunin lagi si matriks A ini 265, 134, 789. Kemudian kita tambahin kolom satu dan kolom 2 di sini. Jadi 217 kita pindahin, 638 kita pindahin. Maka kita tarik, tarik jarum gitu atau tarik panah diagonal ya, 239, 647, 518. Kemudian yang ini 735, 842, 916. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, maka kita akan kali ini. Pertama yang anak panahnya itu mengarah ke bawah dulu gitu. Ini 2 dikali 3 itu adalah 6 gitu teman-teman. 6 dikali 9 hasilnya 54. Maka kita simpan di sini. 54. Nah, kemudian yang kedua ini adalah 6 dikali 4 gitu teman-teman. Sama dengan 24. Nah, 24 dikali 7 hasilnya 168. Maka kita simpan di sini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya 5 dikali 1, 5. 5 dikali 8, 40. Nah, maka kita udah ya, yang panah mengarah ke bawah ini kita udah jumlah. Kita udah hitung gitu, tinggal kita jumlahin semua. Kemudian, kita cari yang panahnya mengarah ke atas nih. Nah, kita kali-kalikan juga gitu. 7 dikali 3, 21. 21 dikali 5, 105. Begitupun dengan yang selanjutnya, 8 dikali 4 dikali 2, hasilnya 64. 9 kali 1, 9. 9 kali 6, hasilnya 54. Maka kita jumlahin gitu masing-masing dari panah yang ke bawah sama panah yang ke atas. Setelah kita jumlahin, maka kita kurangin nih. Ini yang dikurangin sehingga hasilnya itu adalah 39. Nah, inilah yang disebut determinan dari matriks koefisien A berarti di sini ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk mencari determinan gitu. Dengan bisa menggunakan cara sarus itu. Sampai sini teman-teman kebingungan nggak atau ada yang mau ditanyain terkait dengan cara menghitung determinan dengan cara sarus? Aman, Kak. Gimana? Aman ya? Karena aku dulu juga ini udah dipelajarin gitu di kelas terkait dengan cara jarum-jarum seperti ini. Nah, kemudian ini ditanyakan terkait dengan matriks inverse dari matriks koefisien. Nah, inverse itu merupakan kebalikannya gitu teman-teman. Nah, sebelum kita cari, bentar, oh, ini ada. Oke. Nah, ini untuk mencari eh, matriks inverse, maka kita harus menghitung dulu adjoint dari matriks itu sendiri. Yang mana caranya itu, tadi kan matriksnya itu yang ini ya, 265, 134, 789. Yang ini gitu, 265, 134, 789. Nah, maka kita cari satu-satu nih teman-teman untuk mencari dari adjoint matriksnya. Nah, ini kita eh, bisa cari K11, K21, K31, K12, K22, K32, K13, K23, K33. Nah, caranya gimana sih Kak gitu untuk cari kofaktor dari masing-masing matriks? Nah, ini berarti kofaktor satu-satu. Berarti baris satu dan juga kolom satu. Ini baris satu, 265. Kemudian kolom satunya itu 217. Nah, berarti selain dari 265 dan 217 itu ada 34 sama 89. Maka gini, 34, 89. Ngerti ya sampai sini untuk cara menghitungnya gitu.
terkait dengan kofaktor dari satu satu. Berarti baris ke satu dan juga kolom ke satu. Yang ini 265, 217 berarti yang nggak ada di sini 34 sama 89. Kita simpan ke sini sehingga kita bisa jumlahin teman-teman. Ingat ya, ke sini disilangin gitu. 3 kali 9 itu ada 27 dan 8 kali 4 itu 32. Sehingga 27 dikurangi 32 hasilnya negatif 5. Ngerti nggak kira-kira sampai sini? Caranya ke sini. Paham, Kak? Gimana? Paham nggak terkait K11 gitu? Kita lanjut ke K21. Nah, berarti kalau K21 ini baris kedua, berarti baris kedua ini adalah 134. Nah, baris kedua 134, sedangkan ini satu berarti kolom ke satu. Baris kedua kolom ke satu. 134 sama 217. Sehingga sisanya ini adalah 65 sama 89. Maka kita tulis di sini 65, 89. Seperti itu ya. Berarti 6 dikali 9 itu hasilnya adalah 54 gitu teman-teman. Kemudian 8 dikali 5 itu ada 40. Itu kan? Berarti 54 dikurangi 40 hasilnya itu 14. Nah, kenapa sih Kak ini kok ada negatif itu? Padahal 54 dikurangi 40 itu hasilnya positif 14. Nah, teman-teman, jadi untuk sistemnya ini gitu terkait dengan adjoint matrix. Nah, jadi diselang-selang gitu teman-teman. Jika ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Seperti itu ya. Teman-teman udah dipelajarin belum terkait matriks yang seperti ini? Yang positif, negatif. Udah apa belum nih sama dosennya? Sudah. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Udah. Oke, berarti udah ya, bener kayak gitu ya. Takut aku juga salah gitu, teman-teman boleh koreksi nih. Eh, barangkali ada yang keliru dari yang apa aku sampaikan gitu. Kemudian untuk cari kofaktor 31, berarti baris ketiga 789 dan kolom ke satu 217. Berarti sisanya 65 sama 34. Kalau di buku teman-teman bisa langsung coret-coret aja gitu. Kolom satu baris ketiga. Berarti sisanya 65, 34. Langsung aja dikaliin. 6 kali 4 eh, sama dengan berapa gitu? 24, 3 kali 5, 15. 24 dikurangi 15, 9. Seperti itu. Begitupun yang selanjutnya. Sampai yang K33. Kalau K33 berarti baris ketiga, kolom ketiga. Sisanya 26, 13. 2 kali 3, 6. 1 kali 6, 6. 6 kurangi 6, 0. Seperti itu ya. Sehingga didapatkan gitu dari matriks K-nya itu adalah negatif 5, negatif 14, 9. Berarti ini kolom ke satu. Negatif 5, negatif 14, 9. Kemudian kolom kedua 19, negatif 17, negatif 3. 19, negatif 17, negatif 3. Yang kolom ketiga negatif 13, 26, 0. Negatif 13, 26, 0. Nah, setelah kita mengetahui gitu apa si kofaktornya, maka langsung aja kita masuk ke sebentar. Nah, kita masuk ke K-inverse-nya atau dibalikin cenah, kebalikannya gitu. Yang tadinya baris, maka kita rubah ke kolom. Yang tadinya kolom kita rubah ke baris. Nih, teman-teman bisa lihat gitu. Baris negatif 5, 19, negatif 13. Maka jadi rubah gitu. Yang tadinya ke samping jadi ke bawah, yang tadinya baris jadi kolom. Negatif 5, 19, negatif 13, negatif 5, 19, negatif 13. Begitupun yang baris kedua, negatif 14, negatif 17, 26. Kita rubah jadi kolom. Negatif 14, negatif 17, 26. Kemudian 9, negatif 3, 0. Ini baris ketiga, kita rubah jadi kolom ketiga. 9, negatif 3, 0. Seperti itu. Nah, sehingga teman-teman bisa kita
dapatkan gitu setelah kita membalikan dari baris ke kolom, dari kolom ke baris, sehingga didapatkan matriks balikan atau inverse dari matriks itu sendiri yang ini. Nah, ini yang telah kita balik-balikin tadi gitu, yang ini ya, negatif 5, negatif 14, 9. Negatif 5, negatif 14, 9. 19, min 17, min 36, min 13, 26, 0. Sehingga kita masukin ke rumus yang ini. Jadi, teman-teman tinggal masukin aja per 39 semua matriks ini. Teman-teman tinggal pakai per 39 semua. Dan ingat, untuk tadi yang negatif, positif, yang itu, apa, yang nilai-nilainya gitu. Jangan lupa dipakai gitu di sini. Jangan sampai ini ketinggalan. Jadi negatif 5, negatif 14, berarti kalau negatif 5, itu negatif 5 per 39. Kita masukin itu. 39 ini dari mana? Nah, 39 ini kita dapatkan dari determinan. Seperti itu ya. Jadi tinggal masukin saja setelah kita balikan dari baris ke kolom, maka kita tinggal masukkan ke rumus. Ini join dari A berarti 1/39. 1 kali negatif 5 ya negatif 5 gitu. Dibagi 39 tetap. Jadi 39 semuanya kecuali ini 0. Karena 0 udah gak bisa lagi gitu. Mau digimanain juga tetap 0. Seperti itu. Kira-kira gimana terkait dengan metrik inverse? Jadi buat dibalik-balikinnya itu kita harus cari kofaktornya dulu gitu teman-teman. Yang ini. Setelah itu baru kita yang ini kita balik-balikin atau inverse-kan gitu. Dari baris ke kolom. Dari kolom ke barisin. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyain terkait dengan inverse? Nah, aku rasa aman ya teman-teman. Atau gimana? Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke matriks yang berikutnya? Atau mau nanya soal yang cara sarus, adjoin, atau inverse? Yang mana nih? Atau udah paham semua? Oke teman-teman, aku harap kita bisa agak interaktif ya. Kalau misalnya gak ada ada yang mau ditanyain, langsung ditanyain aja. Jangan terlalu formal gitu. Soalnya ini kan sharing aja gitu. Jadi feel free ya kalau misalnya ada yang mau tanyakan, tanyakan aja. Ya gitu teman-teman. Kalau ada yang mau tanyain langsung aja tanyain gitu. Jangan nanti nunggu pas udah selesai. Seperti itu teman-teman. Karena kalau gitu misal nanti teman-teman udah lupa nih mau nanyain apa. Jadi kalau misalnya nanyain pas langsung dibahas itu lebih mudah gitu ke teman-temannya juga. Seperti itu jadi sharing-sharing aja. Kira-kira dari matriks ini ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau sharing nih terkait pengalaman belajarnya di kelas seperti apa? Sorry ya, kalau udah beres ini dibagiin gak caranya? Ya, nanti ada ya Kak di akhir. Oke, makasih ya. Ya, kayak mungkin Kak, maaf, saya mau nanya. ya gimana? Dari kakak-kakak di sini ada nggak pengalaman yang matbisnya itu secara lisan tesnya waktu UAS? Soalnya di kami itu ada yang itu lisan yang dosennya itu Bu siapa ya? Bu Anin. Aku Ya itu, Andina. Andina. ya Buat maksudnya. gimana nih Kak? Kebetulan aku sama Pak Robi. Kira-kira dari kakak-kakak panitia yang lain ada yang sama Bu Andina atau dosen yang lisan? Kebetulan aku waktu itu sama Bu Andina, cuma belum diterapin ujian lisan sama Bu Andinanya, masih tulis gitu. Kalau misalnya Hmm. lisan itu gimana ya nanti soalnya? Nah, itu saya juga kurang tahu Kak, makanya bingung ini mau belajarnya itu ngafalin rumus atau bagaimana gitu.
Coba Deden barangkali bisa ngasih tips gitu ya. Kalau misalnya lisan harus gimana nih Kak? Apakah harus ngapalin rumusnya Kak? Atau kalau misalnya ngapalin rumus kan kayaknya susah gitu ya. Paling kalau menurut aku ya, karena aku juga belum pernah gitu terkait lisan kalau menggunakan hitung-hitungan, paling kalau lisan SDM kayak pengamis mah itu udah sering. Kalau mungkin teknisnya seperti ini, kira-kira teknisnya udah disampaikan belum terkait ujian lisannya seperti apa? Intinya kemarin itu ibunya bilang materinya itu yang ada di GCR silakan dipelajari. Habis itu intinya yang dipertanyakan seputar itu aja sih Kak. Nggak ada yang di itu lagi kasih tahu lagi. Oke, mungkin kalau ujian lisan itu pasti gitu, gak bakal semua mahasiswa itu masuk ke dalam kelas, pasti bakal dipanggilan gitu dari luar gitu biasanya mah. Kalau ujian lisan nanti langsung menghadap ke ibu, nanti sama ibu langsung dikasih soal, terus langsung diberi waktu gitu untuk mengerjakan. Nah, setelah itu biasanya langsung dijelasin gitu secara lisan ke ibunya setelah ngerjain. Gitu sih kalau eh, sepengetahuan aku gitu terkait ujian lisan yang tadi dilaksanakan oleh dosen-dosen sebelumnya. Gak semua mahasiswa masuk, nanti dipanggil menghadap ke ibu gitu, kayak dikasih soal sama ibu atau milih amplop, itu tergantung ke dosennya masing-masing gitu, terkait teknis eh, pembagian soalnya mau seperti apa. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa menghafal gitu atau memperdalam lagi terkait dengan rumus-rumus yang sekiranya bakal muncul gitu ya. Terkait rumus baris, deret, matriks, dan juga terkait eliminasi yang tadi gitu. Karena kalau teman-teman udah ngerti gitu, minimal udah paham lah caranya seperti apa gitu. Insya Allah teman-teman juga nanti bakal lancar gitu ngejain UAS lisannya. Contoh yang tadi kan soalnya kayak soal cerita gitu. Nah, teman-teman langsung nih nanti diketahuinya kira-kira apa aja gitu. Terkait kalau eliminasi berarti buat persamaan terlebih dahulu. Nanti eliminasi nih seperti ini sehingga didapatin ini. Nanti baru disampaikan ke ibu secara lisan gitu dijelasin. Nggak kayak ngawang-ngawang ngitung dari jari gitu. Pasti bakal disuruh ke di kertas juga gitu buat dikasih waktu buat nyelesainnya. Kayak gitu mungkin kalau ujian lisan, kalau aku ujian lisan paling ujian kayak pengamis gitu yang mana jelas itu langsung ditanya, langsung dijawab gitu sama kita, nggak perlu ngitung terlebih dahulu. Mungkin untuk tipsnya itu kayak hafalin aja rumus-rumusnya gitu dan pahami juga seperti itu sih. Oke Kak, baik terima kasih ya. Ya, gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait soal nomor 5 ataupun yang sebelumnya nih? Sebelum kita masuk ke nomor 6. Untuk Nggak di ada ya? inverse matrix, Wah, aturan positif negatifnya apakah masih berlaku? A. ntar untuk di inverse berarti yang ini ya. Nah, masih. Karena dari kofaktor ini ya, negatif 15, negatif 14, positif 9, negatif 15, negatif 14, positif 9, dari kolom kita ke barisin, negatifnya tetap dipakai gitu. Negatif 5, negatif 14, 9. Nggak dihilangin. Seperti itu ya. Jadi masih dipakai gitu. Nah, buat ini nih, kolom 19, negatif 17, negatif 3. Ini kolom kedua, jadi baris kedua. Berarti 19, negatif 17, negatif 3. Jadi masih dipakai. Seperti itu. Baik A, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut aja ya ke soal terakhir nih. Soal nomor 7. Ya, yang mana ini kita harus menentukan X1, X2, dan X3 pada matriks berikut ini. Nah, jadi kita ada sebuah persamaan. Ini bisa jadi matriks. X1 tambah 4X2 min 2X3 sama dengan 3.
3x1 tambah 2x2 tambah x3 sama dengan 10. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 sama dengan 14. Nah, di sini kita penyelesaiannya itu dengan cara Cramer gitu, teman-teman. Nah, langsung aja kita masukin ke matriksnya. Ini X1 itu kan 1 ya. 1, 4, min 2. Berarti 1, 4, min 2. Kemudian baris yang kedua 3, 2, X3. 3, 2, 1. X3 ini adalah 1. Kemudian baris ketiga 2x1, 3x2, 2. 2, 3, 2. Sehingga kita dapetin ini 3, 10, 14 kita simpen juga di sini gitu. 3, 10, 14. Sehingga ini adalah X1-nya, ini X2-nya, ini X3-nya. Jadi nyusun gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah kita eh, memindahkan dari persamaan ke bentuk matriks, teman-teman bisa langsung mencari X1, X2, dan juga X3-nya. Nah, caranya, teman-teman, kalau kita cari X1, berarti yang kolom 1, yang ini ya, 1, 3, 2, kita ganti jadi 3, 10, 14. Seperti itu ya. Jadi kalau kita cari X1, berarti si kolom 1, 3, 2, kita ganti jadi 3, 10, 14. Maka di sini 3, 10, 14. Yang tadinya 1, 3, 2, 3, 10, 14. Sedangkan kolom 2 dan 3 itu masih sama. 4, 2, 3, min 2, 1, 2. Seperti itu. Nah, sedangkan kita bagi sama matriks yang aslinya gitu, yang gak diapa-apain. Maka kita tulis lagi 1, 3, 2, 4, 2, 3, min 2, 1, 2. Kita tulis lagi ini di bawahnya. 1, 3, 2, 4, 2, 3, min 2, 1, 2. Nah, abis ini kita pakai cara sarus. Cara yang ini nih, teman-teman. Nah, kita pakai cara ini yang tadi ya. Semuanya juga pakai cara ini gitu. Nah, misal nih, yang ini 3, 10, 14, 4, 2, 3 kita jadikan ke sini nih. 3, 10, 14, 4, 2, 3 gitu misal nih. Berarti 3, nah ini 3 kali 2 itu ada 6. 6 kali 2, 12 tulis di sini. Kemudian misal yang ini 4 kali 1, 4. Kemudian 4 dikali 14, karena tadi 3, 10, 14 kita simpan di sini. Maka 4 dikali 14, 56. Begitupun seterusnya itu, teman-teman. Jadi si matriks ini kita eh, gunain rumus sarus yang telah kita pelajari tadi di nomor 6. Nah, jadi cara yang ini, yang kolom 1 dan 2 kita pindahin ke sini, maka kita kali-kaliin gitu. Seperti itu ya, setelah dikali-kaliin, maka kita jumlahin, kemudian kurangin antara panah yang ke bawah sama panah yang ke atas. Sehingga didapatkan seperti ini, nih, misalnya. Nah, cara yang ini juga sama gitu, teman-teman. Nah, ini min 25 dari mana? Ini hasilnya dari sini, matriks yang ini. Nah, ini juga udah dicari gitu, determinannya. Bentar. Oke. Jadi kita menggunakan cara sarus untuk mencari X1, X2, X3. Jadi 3, 10, 14, 4, 2, 3 pindahin ke sini nih. Kalau nanti teman-teman lagi ngitung gitu. Sehingga didapatkan nanti hasilnya 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12. Begitupun seterusnya dengan cara sarus. Ini berarti panah yang ke bawah ya. Sedangkan ini panah yang ke atas dari matriks ini. Nah, setelah itu, untuk yang bawahnya, hasilnya itu negatif 25. Atau kalau di nomor 6 itu hasilnya adalah 39. Setelah kita jumlahin seperti ini, hasilnya 39. Gitu. Setelah kita cari cara sarus. Sedangkan yang di sini hasilnya min 25. Nih, ke bawahnya juga sama. Min 25, min 25, min 25. Karena matriknya sama gitu, seperti ini. Sedangkan yang atasnya mah berubah-ubah. Jadi hasilnya beda gitu, teman-teman. Nih, kita coba jumlahin gitu. Berarti 12 ditambah 56 dikurangi 60, hasilnya itu adalah 8. Kemudian min 56
Bentar. Min 56 ditambah 80 ditambah 9 itu hasilnya adalah 33. Sehingga 8 dikurangi 33 hasilnya adalah min 25. Nah, setelah itu berarti min 25 dibagi min 25 hasilnya adalah positif 1. Seperti itu teman-teman. Di sini aku gak jelasin lagi gitu cara sarus karena bakal makan tempat banget gitu. Sehingga nanti bakal membingungkan bagi teman-teman. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman boleh lihat di soal nomor 6 tadi yang pakai jarum-jarum gitu. Jadi tinggal jarum ke bawah seperti itu. Yang ini pindahin ke sini, jarum lagi. Nanti kaliin, setelah dikaliin jumlahin antara jarum yang ke bawah sama jarum yang ke atas. Setelah dijumlahin maka kita kurangin. Sehingga hasilnya ini adalah min 25. Min 25 dibagi min 25 hasilnya positif 1. Begitupun untuk X2 dan X3. Kita coba yang X2 ya. X2 ini berarti yang diubahnya itu adalah kolom kedua. 4, 2, 3 kita ganti sama 3, 10, 14. Nih, 4, 2, 3 di sini kita ganti jadi 3, 10, 14. Sedangkan yang kolom 1 dan kolom 3 itu masih sama. 1, 3, 2, min 2, 1, 2. Kalau yang bawahnya itu tetap sama ya teman-teman, sesuai dengan matriks ini yang aslinya. Nah, sehingga kita coba hitung 1 kali 10, 10, 10 kali 2, 20. Sedangkan ini 3 kali 1, 3, 3 kali 2, yang ini 2, karena di sini 1, 3, 2 dipindah gitu teman-teman. Kalau nanti ditulis 1, 3, 2, 3, 10, 14. Jadi 3 kali 1, 3 kali 2, 6 di sini ya. Sedangkan yang ini, teman-teman, berarti kalau yang gunain yang ini, berarti 2 dikali 3 nanti yang ini nih, jadi di sini gitu. Teman-teman bakal pusing kalau caranya seperti ini. Jadi teman-teman bisa nanti tulis di buku 1, 3, 2 di sini, 3, 10, 14 di sini, lalu tarik garis, tarik jarum gitu. Panah seperti itu, nanti jumlahin teman-teman. Nah, sehingga didapatkan nanti setelah kita jumlahin 20 tambah 6, 26, 26 dikurangi 84, berapa? Kemudian negatif 40 ditambah 14 tambah 18 berapa? Sehingga dibagi negatif 25 sama dengan 2. Sama seperti yang X1 seperti ini. Seperti itu gitu. Begitupun dengan X3. Nah, untuk X3 berarti yang kita gantinya itu adalah kolom ketiga. Jadi ini negatif 2, 1, 4 kita ganti sama 3, 10, 14. Seperti itu. Jadi 1, 3, 2, 4, 2, 3, 3, 10, 14. Si kolom tiganya yang diganti jadi 3, 10, 14. Sama seperti yang X2, X1, kita pakai cara sarus. 1 kali 2, 2, 2 kali 14 hasilnya 28. Begitupun 4 kali 10, 10, 10 kali 2, 4 kali 10, 40, 40 kali 2, 80. Begitupun seterusnya. Setelah itu kita jumlahin masing-masing, kemudian kita kurangin. Kita jumlahin yang ada dalam kurung, kita kurangin. Mungkin coba aku hitung lagi ya. 28 ditambah 80 sama dengan 108 ditambah 27 sama dengan 135. Nah, untuk yang ini 12 ditambah 30 ditambah 168 itu 210. Sehingga 135 dikurangi 210 itu hasilnya negatif 75. Negatif 75 dibagi negatif 25. Ntar negatif 75 dibagi negatif 25. Negatif 25. Hasilnya adalah 3 gitu teman-teman. 75 dibagi 25. 25 kali 3 itu 75. Seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah positif 3. Jadi untuk mencari koefisien X1, X2, X3 pada matriks itu menggunakan cara sarus. Yang mana untuk cari X1 berarti kita ganti si kolom satunya. Untuk cari X2 kita ganti si kolom 2-nya. Untuk cari X3 kita ganti si kolom 3-nya. Seperti itu ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih bingung cara pakai cara sarusnya? Gimana nih teman-teman? Nah, ini ya. Kalau pakai cara sarus berarti kita nambahan 2 kolom lagi nih.
kan awalnya ini ya matrik aslinya cuma 3 ordo gitu. Sementara untuk sarus kita tambahin lagi kolom 1 dan kolom 2. Berarti 216, 638. Kita tarik garis, tarik garis, tarik garis, tarik garis, tarik garis, tarik garis. Yang ke bawah berarti kita jumlahin 54 tambah 168 tambah 40. Yang ke atas kita jumlahin lagi 7 kali 3, 21. 21 kali 5, 105. Begitupun yang selanjutnya kita jumlahin lagi. Sehingga kalau dalam kurungnya udah dijumlahin, maka kita kurangin hasilnya 39. Nah, yang ini pun juga sama seperti itu. Yang ini berarti kalau ini 3, 10, 14, 4, 2, 3 kita pindahin ke sini. 3, 10, 14, 4, 2, 3, maka kita tarik garis, tarik garis, tarik garis, tarik garis juga yang ke bawah, maka kita jumlahin yang ada di dalam kurung, kita kurangin sehingga hasilnya negatif 25, dibagi negatif 25 sama dengan 1. Gitu. Mungkin untuk pembahasan soalnya udah sampai sini aja gitu. Terkait dari UAS mata kuliah Matematika Bisnis untuk semester 1. Gimana? Teman-teman ada yang mau tanyain? Untuk yang tadi min 25 itu menggunakan cara sarus juga ya? Ya, betul. Untuk yang min 25, nah untuk yang ini sama juga gitu. Dengan menggunakan cara harus juga. Nah, makanya kenapa hasilnya sama gitu di sini min 25 semua. Karena ini gak ada yang diubah gitu, yang bawahnya mah. Cuma yang atasnya doang yang diubah. Itu. Baik, A. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada yang ditanyain, saya cukupkan sekian ya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, gitu, umumnya bagi teman-teman semua, dan bisa membantu teman-teman dalam menghadapi UAS Matematika Bisnis minggu depan gitu. Semoga UASnya juga lancar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Adeden atas ilmu yang telah diberikan. Dan juga tadi kok gak ada yang nanya, cuma dikit ya yang nanyanya. Kayaknya buat matematika bisnis ini cuma pengulangan gitu ya dari pelajaran-pelajaran pas di SMA gitu. Jadi mungkin teman-teman juga udah ngerasa "Oh, kayaknya gampang deh." Cuma buat tips and trick gitu ya mengerjakan soal buat matematika bisnis ini secara lisan, mohon dipahami lagi gitu ya terkait yang tadi ada dan sampaikan gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi sebelum aku tutup? Aman ya, cukup ya. Semoga UAS matematika bisnisnya lancar, terutama yang ujian lisan gitu ya, karena aku baru denger nih, terus jadi experience pertama juga mungkin ya buat teman-teman gitu, untuk mata kuliah hitungan tapi lisan gitu. Kak, maaf untuk filenya akan dibagikan. Nah, jadi teman-teman mohon diisi dulu presensi sama kuesionernya. Nah, jadi di link presensi itu akan ada si link pembahasan soalnya gitu. Jadi diisi aja dari sekarang, coba di copy dulu biar gak hilang gitu ya teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum aku tutup? Aman ya kayaknya ya. Oke, terima kasih Adeden atas ilmunya. Semoga berkah. Semoga dilancarkan UASnya juga ya Adeden, dan juga teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan dalam mengerjakan UASnya. Materi yang disampaikan sekarang semoga muncul gitu ya di UASnya. Jangan lupa diisi kuesioner dan juga absensinya. Dan jangan lupa nanti join lagi untuk kelas statistika 1 di jam 12.30. Oke, sekian dari aku. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Udah, mungkin cukup tadi juga.
cukup. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Jangan lupa join nanti 12.30 untuk mata kuliah statistika 1. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.